Shalom, damai di hati. Bapak Ibu Saudara-saudara, tinggal beberapa jam kita akan menutup kalender tahun 2023. Kalau sekarang waktu menunjukkan lagi 3 menit setengah 7, itu berarti tinggal 5 jam lebih, tidak sampai 6 jam lagi kita akan tinggalkan perahu 2023. Kalau perjalanan pulang Sangir, biarpun naik kapal cepat, belum sampai jam 12 tahun baru. Artinya orang belum sampai tahun baru di kapal, karena tidak lama lagi kita akan menutup tahun 2023 dan yakin bahwa kita akan membuka kalender baru 2024 dalam keadaan sehat, kuat, sejahtera, dan selamat. Yang pasti Bapak Ibu, ada banyak sekali kenangan, ada banyak sekali hal yang kita alami di sepanjang tahun 2023. Ada hal-hal yang menyenangkan, tapi ada hal-hal yang tidak menyenangkan. Ada hal-hal yang mengecewakan, tapi ada hal-hal yang menggembirakan. Ada saat apa yang kita perjuangkan, apa yang kita usahakan, apa yang kita doakan itu berhasil, sukses, sehingga kita bisa tertawa, kita bisa gembira, kita bisa bersuka cita dan bersyukur. Tapi disadari, terkadang Tuhan membawa kita di lembah kekelaman. Kita bergumul. Ada yang bergumul karena sakit. Ada yang bergumul karena kehilangan orang yang dikasihi. Ada yang bergumul karena masalah rumah tangga. Ada yang bergumul karena masalah ekonomi dan berbagai gumul hidup yang lain yang kita alami. Membuat kita kecewa, membuat kita sakit hati, membuat kita kehilangan gairah hidup, membuat kita kehilangan semangat untuk melihat masa depan. Di tahun yang hampir lewat ini, ada saat kita pernah menangis. Ada saat kita pernah berduka cita. Ada saat kita merasa bahwa segalanya pintu telah tertutup. Tapi itulah pahit manis, suka duka Tuhan izinkan kita lewati, supaya kita sadar bahwa betapa terbatasnya kita, betapa lemahnya kita, betapa tidak berdayanya kita, bahwa kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang kuat, yang memampukan kita menjalani 365 hari yang akan berakhir ini. Dan kalau kita boleh ada sampai di titik ini, bukan karena kuatnya kita, bukan karena hebatnya kita, tapi karena kemurahan Tuhan, karena kasih sayang Tuhan, karena kebaikan Tuhan, sehingga kita bersyukur atas segala bentuk penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa yang boleh kita nikmati, kita alami sepanjang tahun 2023 ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, perenungan kita dari tadi siang sampai malam ini dalam kitab Ulangan menceritakan tentang pengalaman bangsa Israel. Kitab Ulangan ini diulang kembali, sebab ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir melalui peristiwa Eksodus yang adalah titik berangkat iman orang percaya, maka melalui Musa Tuhan menyampaikan segala peraturan, segala perintah, segala ketetapan disampaikan kepada bangsa Israel, supaya bangsa Israel mendengar suara Tuhan, memprioritaskan Tuhan, bahkan mengasihi Tuhan. Karena hanya kemurahan Tuhan mereka bisa keluar dari Mesir, dan selama 40 tahun mereka ada di padang belantara. Mereka akan memasuki tanah Kanaan yang dikatakan tanah yang berlimpah susu dan madu, tanah yang sangat subur, tanah yang diberkati Tuhan. Seperti Sulawesi Utara adalah tanah yang subur. Indonesia, negeri tercinta, tanah yang subur, tanah agraris, negeri pertanian.
sehingga kita sungguh diberkati Tuhan seperti tanah Kanaan. Nah saudara-saudara, pembacaan kita dimulai dengan ayatnya yang ke-11. Oleh Tuhan melalui perkataan Musa katakan hati-hatilah, hati-hati supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak meninggalkan semua perintah, semua ketetapan, semua yang difirmankan oleh Tuhan. Hati-hati itu merupakan satu warning, satu peringatan agar supaya bangsa Israel tetap mengandalkan Tuhan, tetap mengasihi Tuhan. Bahkan dikatakan supaya mereka tidak menjadi sombong, tidak lupa diri, tetapi tetap rendah hati. Bahwa perjalanan mereka selama 40 tahun ada kala jengking, mereka makan manna yang tidak dikenal oleh Abraham nenek moyang mereka, tapi Tuhan memberi makan kepada mereka. Mereka ingat itu dan mereka harus bersyukur kepada Tuhan Allah bahwa pencapaian bangsa Israel ketika akan menduduki tanah Kanaan milik pusaka mereka itu karena Tuhan Allah. Dengan tiang awan di waktu siang, dengan tiang api di waktu malam. Artinya Tuhan tetap ada bersama-sama dengan mereka. Itu harus mereka ulang-ulang sampaikan kepada generasi Israel. Artinya bahwa Tuhan di atas segala-galanya. Mereka harus hidup setia, taat kepada perintah dan ketetapan dari Tuhan. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, kalau kita kilas balik perjalanan di tahun 2023 ini, kita tidak bisa mengingat-ingat lagi satu persatu peristiwa yang telah kita lewati, kita lihat, kita dengar, dan kita rasakan. Tetapi sungguh kita mau katakan bahwa Tuhan itu ajaib. Tuhan itu luar biasa. Terkadang memang kita merasa bahwa kita ada di lembah kekelaman. Gumul hidup yang kita alami, yang diizinkan Tuhan rasanya terlalu berat. Tapi orang boleh lewat secara pribadi, tapi juga bersama keluarga jemaat. Kita merasakan bahwa powernya Tuhan, kekuatan Tuhan yang Tuhan beri bagi kita itu sangat ajaib dan luar biasa. Ada banyak mujizat-mujizat yang kita alami, terutama lagi ketika kita masih ada nafas kehidupan. Kekuatan, kesehatan kita boleh rasakan, itu semua karena kemurahan Tuhan. Saya melihat di postingan teman saya di Facebook, ada teman saya, mereka PGA dulu. Dia katakan bahwa dia status bahwa temannya beberapa jam lalu masih baku dapa, reuni. Tapi tiba-tiba dengar kabar celaka, meninggal. Tadi juga kakak saya sempat ke rumah sakit, dia bilang ramai sekali di rumah sakit di Tondano karena ada yang celaka langsung meninggal. Bapak Ibu saudara-saudara, tidak semua orang diizinkan Tuhan akan memasuki gerbang tahun 2024. Tetapi ketika kita ada sampai saat ini, apalagi ketika kita ada di rumah Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan masih membutuhkan kita. Ketika kita umur panjang, itu tanda Tuhan masih butuh orang. Siapapun kita, apapun keadaan kita, Tuhan masih membutuhkan kita untuk menjadi alat kesaksiannya di tahun 2024. Karena itu saudara, di akhir tahun ini saya kira ketika orang pulang rumah masih ada waktu, kita berdoa pribadi atau berdoa keluarga. Orang mohon ampun kepada Tuhan. Yang pasti ada kekeliruan, ada kesalahan, ada dosa yang pernah kita buat. Kita minta Tuhan pulihkan kita. Kita mohon Tuhan baharui kehidupan kita, supaya orang enak melangkah di tahun 2024. Kita tanggalkan beban kehidupan di tahun 2023 ini.
Kita berjalan bersama Tuhan. Kita berjuang bersama Tuhan. Kita taruh rencana-rencana hidup kita bersama Tuhan. Kita minta penyertaan Tuhan. Kita berteriak minta tolong. Ketika ada persoalan di tahun 2023 belum terselesaikan, kita angkat tangan. Tuhan turun tangan. Tuhan campur tangan. Menyelesaikan semua persoalan dan gumul hidup yang kita alami. Supaya ketika kita masuk tahun 2024 tanpa beban. Beban pribadi, beban keluarga, beban jemaat. Karena hanya bersama dengan Tuhan hati kita jadi plong, hati kita jadi tenang. Saudara, di luar Tuhan kebahagiaan itu semu. Tanpa Tuhan kebahagiaan itu adalah sia-sia. Tapi bersama Tuhan kebahagiaan itu menjadi permanen. Sukacita itu luar biasa bersama dengan Tuhan. Orang pergi di ujung dunia manapun tanpa kita melibatkan Tuhan, maka semua akan terasa hampa dan sia-sia. Tapi walaupun sederhana kehidupan kita, ketika ada bersama Tuhan, ketika suami istri baku-baku baik, ketika orang tua anak kakak beradik baku-baku baik, karena keluarga adalah harta yang sangat berharga. Di sana kita akan merasakan luar biasa berkat Tuhan yang akan kita alami. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari di penghujung tahun 2023 kita mengintrospeksi kehidupan kita. Apakah selama ini yang baik, yang lebih banyak orang backing, atau yang tidak baik? Apakah selama ini kehidupan kita jadi berkat atau justru jadi batu sandungan? Apakah selama tahun 2023 ini orang perkataan yang bagus yang banyak kita ucapkan atau justru perkataan yang menyakitkan? Apakah sepanjang tahun 2023 ini orang lebih mengasihi Tuhan atau lebih mencintai diri kita sendiri? Apakah sepanjang tahun 2023 ini orang lebih banyak marah atau lebih banyak tersenyum? Apakah sepanjang tahun 2023 ini orang lebih banyak rendah hati atau lebih banyak tinggi hati? Kita merenung Bapak Ibu Saudara. Baik pribadi tapi juga keluarga. Bahkan dalam persekutuan berjemaat. Saya percaya Tuhan akan menjawab setiap detail doa kita. Tuhan mendengar apa yang menjadi keluh kesah kita. Tahun 2023 persekutuan jemaat kita diberkati Tuhan. Ketika mimbar gereja ini boleh selesai, ketika lantai gereja juga, ketika ada jendela juga, semua itu adalah doa jemaat, perjuangan jemaat. Tuhan memberi berkat. Ketika juga di tahun 2023 kita memulai dengan menara, kita percaya di tahun 2024 apa yang menjadi kerja keras, kebersamaan dan doa kita pasti akan dijawab oleh Tuhan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jangan kita menjadi tinggi hati, tapi firman Tuhan katakan kita rendah hati. Selalu menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Selalu bertanya kepada Tuhan. Selalu minta pertolongan Tuhan. Selalu minta berkat dan hikmat dari Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Tuhan akan membuat mujizat banyak dalam kehidupan kita. Karena itu mari kita tutup kalender tahun 2023 ini dengan selalu berserah kepada Tuhan, bahkan bersyukur kepada Tuhan. Bahkan kita buka kalender 2024 dengan bermohon, berharap pada pertolongan Tuhan. Yakin bahwa Allah Immanuel
tetap beserta dengan kita. Dia tidak akan meninggalkan kita sedetik pun. Dia tidak membiarkan kita. Karena itu bersyukur Bapak Ibu Saudara, ketika akhir tahun ini orang ada di rumah Tuhan. Ada orang yang mengakhiri tahun ada di kubur, ada di tempat-tempat keramaian. Tapi puji Tuhan ketika kita ada di rumah Tuhan saat ini, pulang rumah boleh orang ada dalam keramaian, tetapi harus jaga diri, harus kontrol diri, supaya orang boleh tiba di tahun 2024. Sebab bukankah setiap saat Bapak Ibu, saya yakin doa kita ketika bangun pagi, doa kita setiap malam, Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri kesehatan, Tuhan beri umur panjang. Itu yang selalu kita doakan. Karena itu ketika Tuhan memberi sehat, kuat, umur panjang, pergunakan waktu Tuhan dengan baik. Mintalah selalu tolongan dari Tuhan, dan minta hikmat dari Tuhan, minta berkat, minta campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan sekali lagi saya mau katakan, ketika orang ada di akhir tahun, ketika kita akan memasuki tahun baru, Tuhan butuh orang untuk menjadi saksinya, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Maka bersama Tuhan pasti kita menang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.